Ghost in the Shell. Menurut gua ini film paling sadis ya dari Joko Anwar. Sadis tapi berseni. Sebenarnya ya secara premis menurut gue ini film gak beda jauh dari kebanyakan film horor Indonesia, di mana ada arwah ingin balas dendam ke orang yang jadi penyebab kematiannya. Di film ini jatuhnya karena penggundulan hutan. Nah, tapi kenapa respon orang-orang pada positif? Lagi-lagi ini karena eksekusinya yang bagus, bukan soal bikin orang mati dan selesai. Tapi secara gore-nya bagus dan hasil kematiannya itu dijadiin seni, kayak patung gitu. Terus juga komedinya. Sebagai film yang campur adukan horor komedi, menurut gua pas. Ketika bagian horornya ya benar-benar horor tanpa ada komedinya. Paling komedinya di bagian akhir, ketika napi-napi yang serem tapi masih pada takut sama setan. Komedi di film ini lebih banyak menyindir apa yang ada di Indonesia. Gak cuman soal politik tapi agama pun juga ada. Kayak misalnya orang yang menjual agama, contohnya air doa dan lain-lain. Kalau politik ya gak jauh-jauh dari korupsi. Di sini yang paling di-highlight itu soal koruptor sih, yang dilindungi meskipun sudah di dalam penjara dan hidupnya pun serba enak. Kemudian hal-hal kecil yang relate dengan kita yaitu dapat telepon dari penipu itu juga muncul sebagai komedi di film ini. Ngomongin soal acting, Aming di sini menurut gue yang paling deserve applause. Sayangnya dia muncul sedikit doang dan jadi korban pertama pula. Cuma memang bener-bener gila aktingnya dia sebagai napi yang ngeri-ngeri, bener-bener ngeri banget. Gue curiga akting dia masukin tangannya ke mulutnya itu improvisasi dari dirinya sendiri. Nah sayangnya ada beberapa hal yang gue kurang suka di film ini. Masuk ke babak ketiga alias mau ke klimaksnya. Sebagai informasi, setannya ini ngebunuh orang berdasarkan aura negatif ya. Jadi kalau ada yang marah atau apapun aura negatif bakal dibunuh. Ada satu adegan yang lucu, di mana dua napi ini saling berantem dan saat salah satu auranya udah merah, mereka ada yang nari dan ada yang berdoa. Nah, momen ini dipakai di klimaksnya. Gua gak mau spoiler banget, intinya terjadi lagi napi lawan napi dengan cara yang sama. Ketika auranya pada berubah, langsung pada berdoa atau melakukan kegiatan positif lah. Masalahnya ini dilakukan agak lama, yang bikin lama-kelamaan jadi bosan menurut gua. Justru bagi gua momen kayak gini kocaknya pas di awal doang. Kemudian bagian chemistry karakter. Ini sebenarnya chemistry sebagai teman selnya udah bagus ya, terutama di gengnya Anggoro. Cuman entah kenapa di bagian akhir pas bagian perpisahan gak jadi momen haru. Menurut gue momen ini harusnya ada harunya. Tapi ya mungkin karena interaksi mereka, geng Anggoro sama Dimas yang jadi wartawan botak itu gak ada yang santai gitu. Dalam arti interaksi mereka kebanyakan tegang gitulah. Kalaupun ada santai ya dikit banget. So overall sebagai film Joko Anwar yang horror komedi menurut gue ini masih oke. Horornya dapat, komedinya dapat meskipun komedinya itu lebih banyak ke satir ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang udah menunggu Pengabdi Setan tahun depan, Pengabdi Setan 3 bakal tayang dan ditunggu aja. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.